Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini sampailah pada pertemuan yang kedua di bab 4, yaitu kita membahas tentang satu tata cara menghilangkan hadas besar, dua kewajiban-kewajiban setelah balik. Anak-anak yang mengalami mimpi basah atau haid itu berarti dia sedang berhadas besar. Orang yang berhadas besar maka tidak bisa melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan lain-lain kecuali setelah hadas besarnya disucikan. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi besar. Rukun mandi besar itu ada 2. Rukun artinya sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan salah satunya, maka mandi besarnya tidak sah. Apakah itu? Yaitu 1 niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau ditulis dalam bahasa Arab, bunyinya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh dengan air yang suci dan mensucikan. Tata cara mandi wajib, yaitu pertama sebelumnya masuk ke kamar mandi dulu dengan kaki kiri dan berdoa. Nah, ketika sudah di kamar mandi, yang pertama yang dilakukan adalah 1, ambil air lalu basuh tangan 3 kali. Yang kedua adalah istinja atau bersihkan kemaluan dan najis atau kotoran yang menempel pada tubuh dengan tangan kiri. Kemudian mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dan najis atau kotoran dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Yang keempat adalah berwudu, yaitu dengan wudu yang sempurna seperti hendak melakukan sholat dengan syarat dan rukun wudu yang seperti biasanya. Yang kelima, guyur kepala 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut bersama dengan mengucap niat di dalam hati atau diucapkan, yaitu saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Ta'ala. Jika punya rambut yang tebal, selah-selahlah di antara rambut kalian agar kulit terbasuh air. Yang ketujuh, siramkan air ke seluruh badan, dimulai dari bagian kanan lalu kiri. Gosok seluruh tubuh sebanyak 3 kali, baik depan maupun belakang. Pastikan air membasuh semua bagian kulit. Tidak ada sedikit pun kulit atau tubuh anak-anak yang tidak terbasuh. Jika masih ada yang tidak terbasuh, walaupun hanya sedikit, maka mandinya tidak sah. Nah, itulah anak-anak cara mandi besar bersama sunat-sunatnya. Tetapi jika tidak disertakan sunatnya pun juga sah, yaitu contoh hanya menggunakan rukunnya saja, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Caranya sama, yaitu pertama
mengguyurkan air ke seluruh tubuh bersamaan dalam hati mengucapkan niat, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar wajib karena Allah. Ratakan seluruh air ke tubuh dan pastikan tidak ada tubuh yang belum terkena air. Maka itu sudah sah. Setelah mandi besar sudah kita bahas, sekarang masuk ke kewajiban-kewajiban setelah balik. Ketika sudah memasuki usia balik, anak-anak wajib menjalankan semua aturan agama. Di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh anak-anak yang sudah balik adalah yang pertama, sholat fardu, yaitu jumlahnya 5 waktu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat diperintahkan kepada anak-anak sejak berusia 7 tahun. Dalam hadis Rasulullah, jika sudah berumur 10 tahun tapi masih malas untuk sholat, maka hendaknya dipukul. Kewajiban yang kedua yaitu menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Kalau auratnya laki-laki, antara pusar dan lutut. Jadi antara pusar dan lutut, laki-laki harus tertutup dengan pakaian yang longgar, tidak boleh ketat. Kalau perempuan, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan atau efek. Semuanya wajib ditutupi ketika sudah balik dengan pakaian yang longgar, tidak boleh ketat. Contoh memakai legging saja. Yang ketiga yaitu mencari ilmu. Setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, berkewajiban untuk mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan. Nah, anak-anak, itulah beberapa kewajiban setelah balik. Tetapi masih banyak lagi. Contoh, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itulah anak-anak pertemuan yang kita bahas pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua dan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.